Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tumpukan limbah plastik pabrik terbakar, kepulan asap ganggu warga. Rayakan Hari Santri, ribuan santri dan masyarakat makan nasi libur bersama. Ahli waris pemilik lahan SDN 4 melapor ke Polda. Pemerintah menyoroti banyaknya pengemis di jalan protokol Kota Cilegon, terutama anak-anak. Selain di angkutan umum, anak jalanan ini juga kerap meminta-minta di lampu merah. Permasalahan ini pun sangat ironi, mengingat Kota Cilegon merupakan kota industri, namun masih banyak ditemukan pengemis yang berkeliaran di jalur protokol. Menurut Wakil Wali Kota Cilegon, sudah ada larangan mengemis di Kota Cilegon. Apabila terdapat warga yang mengemis untuk menyambung hidup, maka Pemkot wajib untuk membantu dan membinanya. Pembinaan moral, mental, akhlaknya. Saya kira semua pihak terlibat. Leadernya siapa? Kan pertanyaannya bab pengemis. Leadernya siapa? Mungkin di jenis sosial. Nanti pembinaan akhlaknya, perilakunya di DP3KB. Tapi kalau pertanyaannya pengemis siapa? Saya kira leadernya dinas sosial. Namun berdasarkan temuan di lapangan, seringkali ditemukan bahwa pengemis sengaja meminta-minta untuk membayar cicilan kendaraan, bahkan ada yang membayar untuk cicilan rumah. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Trade Expo Indonesia atau Pameran Dagang Indonesia di International Convention Center atau ICI-BSD Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Menteri Perdagangan langsung mendatangi stand produk pangan nasional dan berinteraksi dengan para pelaku usaha. Tidak sedikit pengunjung pameran dan penjaga stand berebut untuk berfoto bersama Menteri. Zulkifli Hasan melanjutkan kunjungan untuk meninjau Jakarta Muslim Fashion Week yang diadakan di pameran tersebut. Dirinya tampak terkesan dengan penampilan pakaian muslim hasil karya sejumlah desainer ternama Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah guna melindungi industri garmen maupun produk pakaian hasil karya anak bangsa, terutama pakaian muslim yang sangat diminati oleh konsumen dalam maupun luar negeri. Tercatat jumlah transaksi pada pakaian muslim sudah mencapai 335 miliar rupiah dan secara keseluruhan pameran sudah mencapai 5,6 miliar dolar. Seharusnya dan memang harus ke arah sana menjadi pusat ya pakaian muslim dunia gitu. Dan semakin tahun saya lihat semakin ke arah sana itu semakin dekat atas dukungan semua pihak. Kata kunci tadi kerjasama kolaborasi pemerintah ya tentu pelaku usahanya, para desainer muda, pemerintah daerah ya, kemudian ambasador di luar negeri yang mendatangkan buyer, kemudian industri yang mendukung, perbankan. Nah kalau kita kerjasamanya itu ekosistem yang terbangun, maka sekali lagi Indonesia bisa menjadi pusat pakaian muslim dunia. Trade Expo Indonesia adalah pameran dagang tahunan di Indonesia yang diikuti ratusan peserta dari dalam dan luar negeri. Dalam pameran tersebut produk yang dihadirkan mulai dari kuliner, fashion, kesehatan, kecantikan, peralatan rumah tangga hingga produk layanan lainnya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Ahli waris pemilik lahan Sekolah Dasar Negeri 4 Anyer, Kabupaten Serang, melaporkan Kepala Sekolah SDN 4 Anyer ke Polda Banten. Laporan dibuat karena merasa lahan miliknya telah diserobot pihak lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan pemerintah Kabupaten Serang. Ahli waris memiliki kikitir, kemudian memiliki juga surat pernyataan dari pensiunan staf dari Dinas Pendidikan.
Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Terus? Yang menyatakan bahwa memang tanah itu dapat pinjam. Itu tahun berapa, Pak? Itu saya lupa tahunnya, ada di dokumen saya bawa. Untuk tahunnya saya lupa. Jadi setelah viral ini pihak keluarga akan melaporkan ini ke Polda. Ya, dengan kejadian seperti ini kami selaku kuasa hukum akan melaporkan. Di total berapa pihak Pak yang dilaporkan? Rencana yang akan kami laporkan mungkin kepala sekolah yang pertama itu Dinas Pendidikan sama Pemkab sendiri. Ahli waris juga mengaku memiliki surat-surat yang kuat bahwa dirinya benar pemilik sah tanah tersebut. Surat yang dimaksud yaitu kikitir, surat pernyataan pensiunan staf Dikbud Kecamatan Anyer atas nama Damiri, dan surat ketetapan pajak hasil bumi atau girik. Ini buktinya yang bilang kalau ahli waris nggak ada bukti, ini saya punya bukti kepemilikan ya. Dan bukti asli. Dan bukti asli. Bukan yang dibilang saya nggak pernah menyerahkan bukti. Selama ini saya sudah menunjukkan bukti kepemilikan ahli waris kepada pemerintahan Kabupaten Serang. Kasus ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi antar keluarga ahli waris dan pihak Kecamatan Anyer, namun mediasi selalu kandas. Untuk kali ini keluarga ahli waris menempuh jalur hukum. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.